Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel MJRT Racing Tunit, channel yang membahas masalah tutorial perbaikan sepeda motor dan tune up bore up sepeda motor. Sahabat racing semuanya, kali ini saya akan berbagi pengalaman seputaran bore up dan stroke up. Jadi saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari bore up dan stroke up, dan mana yang lebih kencang antara bore up dan stroke up. Jadi seperti itu, saya akan menjelaskannya dari secara detail dari satu persatu antara bore up dan stroke up. Oke teman-teman, untuk menjelaskannya alangkah baiknya kita langsung menuju ke bahan atau alat atau media yang akan dijadikan menjadi bahan untuk supaya menjadi lebih paham. Jadi media ini hanya sebagai bahan alat saja. Semoga teman-teman bisa mengerti dengan media yang saya siapkan ini. Oke, saksikan terus videonya, jangan sampai Anda skip. Oke teman-teman semuanya, inilah dua buah bahan yang akan saya jadikan menjadi maksudnya menjadi bahan untuk mendemonstrasikan atau menjelaskan antara stroke up dan bore up. Jadi ini hanya sebatas bahan saja. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikannya di motor apa saja yang teman-teman nanti akan bahas dan akan garap gitu ya. Oke, sekarang saya akan membahas dari stroke up dulu. Jadi ini adalah stroke up. Jadi stroke up itu adalah menggeser pin big end ini ke depan, atau kalau dipegang seperti ini ke atas, menggeser sepersekian mili agar langkah dari stang piston atau langkah dari kruk as ini menjadi lebih panjang seperti itu. Jadi untuk stroke up ini diperuntukkan untuk motor-motor yang mungkin teman-teman juga bisa paham, karena stroke up ini akan digunakan di motor apa, motor yang untuk balapan atau untuk cc yang lebih besar, itu mungkin seperti itu. Tapi sekarang saya akan menjelaskan seperti ini. Jadi antara stroke up dan bore up itu diperuntukkan atau dimaksudkan adalah untuk memperbesar cc dari sebuah motor. Jadi stroke up dan bore up itu adalah diperuntukkan untuk memperbesar cc. Dan bore up dan stroke up, kalau kita bandingkan lebih efisien manakah untuk memperbesar cc itu? Jadi kalau untuk memperbesar cc, saya tekankan lebih memilih kepada bore up. Jadi untuk memperbesar cc lebih diuntungkan dari bore up daripada stroke up. Jadi seperti itu. Jadi karena kelebihan bore up itu adalah powernya besar. Untuk kelebihan bore up, power motornya akan menjadi besar. Terus piston juga akan lebih awet. Kenapa dibilang lebih awet? Karena kalau misalkan kita contohkan di sini, jadi ini jarak langkah jalannya piston ini pendek, tapi dengan piston yang besar, jadi ini piston gesekannya akan lebih sedikit, akan lebih pendek, dan piston akan menjadi lebih awet. Oke, seperti itu. Dan untuk bore up ini bisa dibilang pengerjaannya lebih mudah, karena ini berada di bagian mesin bagian depan, jadi pengerjaannya menjadi lebih mudah seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke stroke up. Stroke up ini sama diperuntukkan untuk menambah cc dari sebuah motor. Nah tapi di stroke up ini juga mempunyai kelebihannya itu adalah RPM-nya kecil. Jadi RPM-nya atau powernya kecil, tidak seperti bore up ini. Kalau bore up kan powernya besar, kalau stroke up ini powernya kecil. Jadi itu akan berakibat kepada bensin akan lebih irit. Dan kelebihan yang lainnya juga, motor akan lebih bertenaga dari RPM bawah sampai atas. Meskipun RPM-nya kecil atau powernya kecil,
tenaga itu akan dirasakan dari RPM bawah sampai RPM atas. Jadi itu karena bantingan dari gulingan dari kruk as ini akan semakin besar, akan semakin panjang, yang mengakibatkan torsi dorongan tenaga itu dari bawah sampai atas itu akan terasa lebih nendang. Itu kelebihannya dari stroke up. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kekurangan. Nah, kekurangan dari bore up. Kekurangan dari bore up dulu. Jadi kekurangan dari bore up itu karena powernya besar. Karena powernya besar, otomatis di bagian ruang bakar, di bagian head cylinder itu harus mengalami perubahan atau penyesuaian. Jadi ruang bakar itu harus diperbesar, bisa sebesar piston ini lah. Ukurannya bisa sebesar piston. Dan kalau misalkan pistonnya lebih besar lagi, otomatis klepnya juga harus mengalami pembesaran, dan itu akan mengakibatkan pasokan bahan bakar itu menjadi lebih banyak, dan itu akan menjadi lebih boros. Nah, itu kekurangan dari bore up. Dan kekurangan yang lain juga, tenaga bawahnya menjadi kurang. Jadi tenaga bawahnya lah bukan menjadi kurang, jadi lebih kurang dari stroke up. Kenapa lebih kurang? Jadi karena power yang didapat itu akan dihasilkan di putaran atas. Karena tidak memiliki torsi yang begitu besar, berbeda dengan stroke up. Dan sekarang kekurangan dari stroke up. Nah, kekurangan dari stroke up, kalau kekurangan dari stroke up itu akan boros di bagian piston. Ini akan boros otomatis. Kenapa bisa dibilang boros? Karena nah, ini kan piston terpasang di sini ya. Ini misal putaran itu, putaran. Nah, jadi jarak stroke itu, jarak tekan atau jarak putaran piston melewati buring ini akan menjadi semakin jauh, langkahnya menjadi semakin panjang, otomatis gesekan dari piston ini semakin lama. Jadi dari satu kali putaran tuh gesekannya menjadi lebih besar atau lebih lama atau lebih panjang. Nah, itu akan mengakibatkan piston ini menjadi lebih lelah atau cepat lelah. Jadi ring pistonnya menjadi cepat lelah, terus pistonnya ini akan menjadi cepat aus, tergerus di bagian buring. Nah, dan kekurangan yang kedua untuk stroke up ini atau langsamnya itu tidak bisa stasioner. Jadi agak susah stasioner karena bantingan dari stroke up ini besar, gulingannya besar, jadi otomatis stasioner langsamnya menjadi susah. Nah, gitu, seperti itu. Jadi itu mungkin yang bisa saya jelaskan sedikit. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau memilih, saya sarankan kalau untuk memilih power, saya sarankan untuk stroke up, untuk bore up saja. Nah, kalau untuk memilih torsi, jadi saya tekankan untuk memilih bore up saja. Nah, sekarang lebih kencang mana motor antara stroke up dan bore up? Jadi kalau menurut saya, kalau motor itu kalau kencang itu harus dikalkulasikan. Jadi tetap saja kalau untuk dikalkulasikan bisa bisa lebih kencang itu apabila motor di antara stroke up dan bore up itu disatukan. Itu motor akan menjadi lebih kencang dan otomatis akan menjadi lebih klop gitu. Tapi kalau misalkan disuruh memilih, saya sarankan kalau untuk harian lebih baik di stroke up saja. Jadi di stroke up, jadi motor kalau cc kecil di stroke up, ya mungkin tadi kekurangannya sudah ada saya jelaskan, tapi otomatis tenaganya akan dirasa dari RPM bawah sampai atas akan stabil, berbeda dengan bore up begitu. Jadi mungkin seperti itulah yang bisa saya jelaskan sedikit masalah stroke up dan bore up ini. Oke teman-teman semua, semoga dapat membantu video ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dan bisa mengaplikasikannya di motor teman-teman. Inilah sedikit penjelasan dari pertanyaan teman-teman yang masuk ke redaksi saya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Selamat mencoba, selamat menjadikan motornya supaya lebih kencang, selamat beraktivitas juga. Oke, masih tetap gaskeun.